tahukah Anda bahwa makanan terakhir yang Anda masukkan ke mulut sebelum tidur bisa menentukan apakah Anda bangun pagi dengan tenaga penuh atau justru lemas dan tidak bergairah? Mungkin terdengar sepele, tapi coba pikirkan. Berapa kali dalam sebulan Anda bangun pagi dan merasa seperti tidak punya tenaga? Bahkan bagian tubuh yang biasanya memberi tanda di pagi hari, kini diam tak bersuara. Jika Anda pria usia 50 tahun ke atas, Anda pasti tahu apa maksud saya. Banyak dari pasien saya datang mengeluh bukan karena mereka tidak punya keinginan, tapi karena tubuhnya seperti tidak merespons. Dan saat saya tanya, apa yang mereka makan sebelum tidur? Polanya hampir selalu sama. Makanan yang tampaknya biasa saja ternyata diam-diam menghambat aliran darah, mengacaukan hormon, dan membuat pagi hari terasa berat. Video ini dibuat khusus untuk Anda, pria dewasa dan senior yang masih ingin hidup dengan tenaga, percaya diri, dan keintiman yang sehat. Kita akan bahas makanan-makanan yang perlu Anda hindari di malam hari, kenapa bisa berdampak buruk pada sirkulasi darah ke organ vital, dan apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya. Karena percaya atau tidak, satu keputusan sederhana sebelum tidur bisa menentukan kualitas hidup Anda keesokan harinya. Perkenalkan, saya Dr. Retno. Saya adalah dokter spesialis andrologi dan kesehatan pria. Sudah lebih dari 20 tahun saya mendampingi pria usia 50, 60, bahkan 80 tahun dalam perjalanan mereka untuk kembali menemukan vitalitas yang mereka kira sudah hilang. Dan satu hal yang saya pelajari dari ribuan konsultasi itu adalah kebiasaan kecil kalau dilakukan terus-menerus bisa membawa dampak besar, termasuk dalam hal makan malam. Saya membuat video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, tapi untuk mengingatkan bahwa tubuh kita, khususnya setelah usia 50 tahun, sudah tidak sama lagi seperti dulu. Sistem hormon berubah, pembuluh darah jadi lebih sensitif, dan metabolisme melambat. Artinya, apa yang dulu tidak berdampak, sekarang bisa langsung terasa. Misi saya adalah membantu Anda memahami tubuh Anda sendiri, agar Anda bisa membuat keputusan yang tepat. Bukan hanya soal makanan, tapi juga soal gaya hidup dan kesehatan jangka panjang. Mari kita mulai dengan 5 jenis makanan dan kebiasaan makan malam yang bisa melemahkan ereksi pagi Anda. Dan apa yang bisa Anda lakukan untuk membalikkan keadaan? Saya ingin mulai dari kebiasaan yang paling umum. Makan yang manis-manis sebelum tidur. Mungkin Anda suka ngemil roti manis, minum teh tarik, atau bahkan makan kue sisa ulang tahun cucu. Saya tidak menyalahkan Anda. Saya pun tahu rasanya duduk di depan TV sambil makan camilan manis. Tapi inilah faktanya. Gula adalah musuh diam-diam bagi aliran darah dan produksi hormon pria. Ketika Anda makan gula dalam jumlah banyak di malam hari, tubuh Anda harus bekerja keras untuk menstabilkan kadar gula darah. Ini bukan cuma mengganggu tidur Anda, tapi juga menurunkan kadar testosteron, hormon utama yang menjaga libido dan ereksi. Saya ingat satu pasien saya, Pak Ahmad, 64 tahun. Beliau rutin minum susu kental manis sebelum tidur. Rasanya nyaman, katanya. Tapi beliau juga mulai mengeluh bangun pagi dengan badan berat dan bagian vitalnya terasa mati rasa. Setelah saya minta stop konsumsi gula malam hari dan ganti dengan air hangat atau susu almond tanpa gula, hasilnya mengejutkan. Dalam 10 hari, beliau kembali merasakan ereksi pagi. Bukan karena obat,
tapi karena peredaran darahnya membaik. Gula menyebabkan resistensi insulin, membuat peradangan di pembuluh darah, dan menghambat sirkulasi. Padahal, aliran darah yang lancar ke penis adalah kunci utama dari ereksi yang sehat. Jadi, mulai malam ini, jauhkan camilan manis dari meja samping tempat tidur Anda. Gorengan mungkin terasa seperti teman setia malam hari. Tahu isi, tempe goreng, pisang goreng, atau ayam tepung dari sisa makan malam. Tapi, lemak jenuh dan minyak goreng yang digunakan berkali-kali menyimpan masalah besar yang jarang disadari. Saat Anda makan gorengan di malam hari, tubuh Anda menerima beban tambahan untuk memproses lemak dalam kondisi metabolisme yang sudah melambat. Lemak jenuh ini bisa mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan kolesterol jahat, yang dalam jangka panjang menyebabkan penyempitan arteri, termasuk yang menuju penis. Saya ingat, seorang pasien saya bernama Pak Rudi, usia 68 tahun. Ia terbiasa ngemil gorengan sambil nonton TV pukul 9 malam. Masalahnya bukan hanya perutnya yang makin buncit, tapi juga aliran darah ke bagian bawah tubuhnya semakin terganggu. Ketika kami hentikan kebiasaan gorengan malam dan menggantinya dengan kacang almond panggang atau rebusan ubi, hasilnya luar biasa. Dalam sebulan, keluhan disfungsi ereksi berkurang. Tekanan darah pun lebih stabil. Gorengan mengandung akrilamida dan radikal bebas dari proses penggorengan yang berulang. Senyawa ini bersifat inflamatori dan merusak dinding pembuluh darah. Jadi meski gurih dan nikmat, gorengan adalah sabotase bagi kesehatan vital Anda. Alkohol sering memahami salah. Banyak pria berpikir bahwa segelas wine atau bir akan membantu mereka tidur lebih nyenyak atau merasa lebih rileks. Kenyataannya, alkohol memang membuat Anda mengantuk di awal, tapi sangat mengganggu siklus tidur alami tubuh. Alkohol menurunkan kadar testosteron, merusak sistem saraf pusat, dan memperlambat fungsi pembuluh darah. Semua itu berdampak langsung pada kemampuan ereksi, dan efeknya bisa bertahan lebih dari 24 jam. Saya punya pasien bernama Pak Wilson, 62 tahun, yang terbiasa minum 1 botol bir setiap malam sebagai rutinitas. Ia merasa itu membantu tidur, tapi setelah kami evaluasi, ternyata kualitas tidurnya buruk, tekanan darahnya naik, dan tidak ada lagi ereksi pagi selama berbulan-bulan. Setelah menghentikan alkohol dan menggantinya dengan infus herbal seperti teh kamomil, tidurnya membaik, dan dalam 2 minggu, ereksi pagi kembali. Jika Anda benar-benar ingin memperbaiki vitalitas, hindari alkohol, terutama sebelum tidur. Tubuh Anda butuh tidur yang dalam dan sirkulasi yang optimal, bukan efek sedatif palsu yang merusak hormon dan sistem vaskular. Saya tahu betul, banyak pria menyukai kopi atau teh kental setelah makan malam. Rasanya nikmat dan memberi kesan relaksasi. Tapi kafein adalah stimulan. Dan tubuh pria usia 50 ke atas membutuhkan waktu lebih lama untuk memetabolisme kafein dibanding saat muda. Kafein yang diminum malam hari bisa bertahan di tubuh hingga 6 hingga 8 jam. Ini berarti tidur Anda terganggu, denyut jantung meningkat, dan kualitas tidur dalam atau deep sleep menurun drastis. Padahal di fase tidur dalam inilah hormon testosteron diproduksi. Saya punya pasien, Pak Karman, 61 tahun, pensiunan guru. Ia selalu minum teh manis kental jam 8 malam. Setelah dihentikan dan diganti dengan air hangat atau susu almond, tidurnya membaik dan ia kembali merasakan gairah di pagi hari. Tubuhnya lebih segar dan bagian vitalnya pun merespon lebih baik. Kopi dan teh bukan musuh, tapi waktunya sangat menentukan.
Jika Anda ingin mempertahankan ereksi pagi dan hormon yang seimbang, hentikan kafein setelah pukul 7 malam. Sekarang Anda sudah tahu. Ereksi pagi bukan cuma soal gairah, tapi tanda penting bahwa aliran darah Anda masih sehat dan hormon Anda masih aktif bekerja. Dan kabar baiknya, Anda bisa memperbaikinya. Bukan dengan pil mahal, tapi dengan langkah kecil yang Anda lakukan malam ini. Hindari 5 makanan dan kebiasaan yang sudah kita bahas tadi. Beri waktu tubuh Anda untuk istirahat dan pulih dengan baik. Dan lihat bagaimana tubuh Anda merespons. Dalam beberapa hari, Anda bisa merasakan perubahan. Kaki terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pagi hari terasa lebih hidup. Saya tahu banyak pria yang merasa sudah terlambat, tapi izinkan saya berkata, belum. Anda belum terlambat. Selama Anda masih mau mendengar, masih mau mencoba, tubuh Anda masih bisa bangkit kembali. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Saya masih punya banyak sekali informasi penting untuk kesehatan pria di atas 50 tahun. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya baca semuanya. Karena hidup sehat bukan soal kembali ke masa muda, tapi soal memberi tubuh Anda kesempatan untuk tetap kuat, tetap mandiri, dan tetap berarti. Saya Dr. Retno. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya.